Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas TKB tentang pemasaran, sales, marketing, bisnis, dan niaga. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan mengupload videonya setiap hari. So stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go. Produk yang memiliki daya penarik rendah namun mampu memberikan manfaat yang tinggi kepada konsumen dalam jangka panjang adalah pengertian produk bla bla bla. Nah, ini paling gampangnya teman-teman bisa lihat ya. Katanya memberikan manfaat. Ini kan memberikan manfaat. Jadi dia sebenarnya nggak terlalu apa ya, orang-orang nggak terlalu eh, pusing lah gitu dengan mereknya lah, dengan eh, status sosialnya atau dengan eh, apa ya, dengan gengsi, tapi orang-orang pasti akan mengambil barang itu karena barang itu pasti dibutuhkan. Nah, ini contohnya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti beras misalnya gitu kan, seperti minyak makan. Nah, itu adalah produk yang bermanfaat gitu. Nah, kalau produk shopping enggak ya? Produk shopping itu kan contohnya kulkas, TV, biasanya alat elektronik itu masuk ke dalam produk shopping. Nah, produk shopping ini eh, dibutuhkan, tapi itu tidak semua keluarga mungkin membutuhkan. Masih ada level-level keluarga atau masyarakat yang membutuhkan. Kalau spesial ini yang lebih tinggi lagi levelnya. Produk spesial misalnya kayak mobil gitu ya, kayak mobil atau mungkin pakaian-pakaian yang bermerek dari desainer-desainer kayak gitu, itu produk spesial. Kemudian salah satu cara dalam melakukan modifikasi pasar yaitu bla bla bla. Ini modifikasi ya. Ini salah satu strategi untuk memenangkan pasar. Ini adalah bagaimana cara untuk mendapatkan penjualan yang lebih tinggi gitu ya, tanpa harus mengutak-atik kondisi pasar yang udah ada gitu ya. Nah, ini yang paling benar itu adalah yang ayah mencari pembeli baru dan segmen pasar baru gitu. Karena kita tidak mengutak-atik kondisi pasar yang udah ada. Nah, kalau mengadakan periklanannya lebih menarik dan promosi lainnya lebih agresif, ini strategi intensifikasi pasar ya. Jadi kita kayak menggenjot pasar yang udah ada. Kemudian menurunkan harga untuk menarik segmen-segmen baru, ini yang ekstensifikasi ya. Kemudian yang perbaikan kualitas produk, ini juga di bagian intensifikasi. Kemudian perubahan harga akan mengakibatkan perubahan yang lebih kecil pada volume penjualan. Adalah sifat permintaan dari bla bla bla. Ya, jadi ada opsi sebenarnya, ada permintaan elastis, inelastis gitu kan. Nah, inelastis ini juga nanti ada pembagiannya. Nah, kalau elastis ini artinya setiap perubahan harga itu pasti akan mempengaruhi permintaan gitu ya. Jadi kalau misalnya harganya menurun atau harganya naik itu pasti akan diiringi oleh jumlah permintaan yang berkebalikan. Jadi contohnya gini, misalnya ada satu barang yang tadinya permintaannya 100 ketika harganya dinaikin Rp50 misalnya, atau yang gampangnya dinaikin menjadi 2 kali lipatnya, itu jumlah permintaannya pasti akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya gitu. Itu yang elastis. Kalau inelastis itu dia meskipun harganya berubah naik dan turun, itu jumlah permintaannya akan tetap sama. Nah, yang inelastis ini biasanya adalah kebutuhan-kebutuhan yang
selalu dibutuhkan orang. BBM misalnya, kebutuhan rumah tangga seperti beras, seperti minyak, dan lain sebagainya. Itu permintaannya inelastis. Kalau elastis itu ya sesuatu yang orang sangat gampang berubah gitu ya. Contohnya misalnya pakaian gitu kan, itu elastis. Jadi kalau misalnya pakaian itu mengalami kenaikan sedikit harganya, orang pasti akan mencari alternatif yang lain. Nah, kalau yang elastis ini juga dibagi dua, ada yang elastis sempurna. Elastis sempurna itu artinya kenaikan harganya akan diiringi dengan penurunan permintaan yang sama. Jadi kalau kenaikannya 10%, harganya naik 10%, maka permintaannya juga akan turun 10%. Itu elastis sempurna. Tapi nah, sedangkan yang unitary elastic itu kenaikan harganya itu uh, tidak diiringi dengan kenaikan jumlah permintaan yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya jumlah kenaikan harganya 10%, maka penurunan dari permintaannya itu tidak sampai 10%. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian strategi utama yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam menawarkan produk yang berada pada tahap perkenalan dalam daur hidup produk, yaitu dengan cara bla bla bla. Ini seperti saya bilang tadi ya. Nih ya, berarti perkenalan itu dia ada di bawah. Nah, berarti ini kita harus membuat brand awareness yang bagus. Orang-orang harus tahu dengan produk kita. Itu karena biasanya produk-produk lain di segmen yang sama itu udah banyak. Jadi di tahap awal ini harus memaksimalkan perkenalan produknya. Berarti sini yang paling benar jawabannya ada yang D ya. Meningkatkan kesadaran produk dan memperluas pasar. Kalau modifikasi produk, ini adanya di tahap penurunan. Mengadakan perbaikan-perbaikan pada terhadap produk itu dilakukan di tahap pertumbuhan. Kemudian meningkatkan kualitas produk ini juga di tahap pertumbuhan. Kemudian kondisi di mana beberapa penjual menguasai pasar sehingga harga yang ditetapkan dapat lebih tinggi merupakan jenis persaingan bla bla bla. Ini ada kata-kata beberapa ya. Nah, kalau beberapa ini teman-teman udah tahu lah ya. Ada beberapa gitu ya, nggak semua atau satu orang, tapi dia hanya beberapa, misal 4 orang. Nah, ini adalah oligopoli gitu ya. Kalau monopoli berarti dia cuma ada satu orang aja nih yang menguasai pasar gitu ya. Ini kalau yang monopoli ini biasanya contohnya kayak listrik lah, misalnya PLN itu kan monopoli tuh, ya kan? Kalau persaingan tidak sempurna, nah ini biasanya persaingannya itu ada satu yang diproteksi. Jadi misalnya eh, contohnya sih nggak, saya nggak tahu ya di Indonesia atau enggak, tapi contohnya misalnya ada satu perusahaan yang memang dilindungi oleh pemerintah dengan berbagai macam kebijakan lah misalnya, sehingga dia bisa dapat mengontrol pasar, kemudian juga menyeimbangkan harga produknya sehingga dia bisa menang di pasar tersebut. Sementara ada juga perusahaan-perusahaan lain yang berjuang sendiri gitu, tidak ada mendapat perlindungan atau proteksi gitu dari pemerintah. Itu yang persaingan tidak sempurna. Kalau persaingan sempurna ya dia benar-benar bersaing gitu. Jadi contohnya kayak Garuda dengan maskapai-maskapai yang lain gitu ya. Garuda, ada Lion, ada Sriwijaya dan lain sebagainya. Kemudian berikut ini yang bukan merupakan kelebihan dari perusahaan memakai perantara. Nah, kalau ada istilah perantara ini artinya adalah lembaga atau orang yang menjadi penyambung antara si produsen atau perusahaan dengan end usernya, dengan orang yang menggunakan produk. Nah, artinya di sini adalah distributor ya. Distributor kah itu atau pengecer dan lain sebagainya. Nah, tentu ada kelebihan dan kekurangannya ya memiliki distributor tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang kelebihan, berarti kelebihannya bisa kita lihat ke yang mana? Kalau mulai dari A dulu, membantu dalam penyortiran, ini benar ya. Ini memang distributor akan membantu perusahaan untuk melakukan tersebut. Kemudian perantara dapat membantu di bidang penyimpanan dengan menyediakan fasilitas penyimpanan, benar ya, karena distributor itu kan mereka juga pasti punya gudang. Tugas produsen dalam kegiatan distribusi untuk mencapai konsumen, nah ini udah pasti ya, karena dengan distributor, daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh produsen itu pasti akan di handle oleh si distributor. Nah, yang di ini enggak ya, membantu administrasi persediaan lokal. Ini enggak, karena persediaan lokal ya pasti dikelola langsung oleh perusahaan. Kalau distributor dia hanya akan mengelola persediaan di uh, internal dia.
Kemudian apa yang hendak dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan strategi penentuan sasaran pasar undifferentiated marketing. Ya, ini ada istilah baru lagi nih, undifferentiated marketing. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu istilah ini ya. Jadi ada undifferentiated sama differentiated. Nah, kalau differentiated marketing itu artinya membuat produk itu yang berbeda-beda untuk setiap segmen gitu. Jadi contohnya paling gampang itu mobil ya. Mobilnya segmen yang low, kemudian segmen middle, kemudian segmennya high, kemudian ada lagi segmennya dibagi lagi, ada segmennya sedan, segmen MPV, segmen SUV dan lain sebagainya. Itu differentiated marketing. Nah, ada lagi undifferentiated marketing. Nah, artinya ini dia tidak akan membeda-bedakan segmen, tapi dia akan bikin satu produk untuk seluruh segmen. Nah, ini contohnya kayak Coca-Cola gitu kan. Coca-Cola atau mungkin mungkin Sprite dan sebagainya itu dia eh, bikin satu jenis produk aja, tapi bisa dimasukin ke seluruh jenis pasar gitu. Nah, ini berarti yang paling benar itu yang B ya. Berusaha meninjau pasar secara keseluruhan dan mengembangkan satu macam produk untuk memenuhi keinginan semuanya. Selanjutnya, usia perusahaan, ukuran perusahaan, bahasa yang digunakan, dan pola pertumbuhan perusahaan merupakan beberapa faktor yang dapat digunakan perusahaan untuk mensegmentasikan bla bla bla. Nah, ini kan kalau kita ngomong ini ya, usia, ukuran, bahasa, kemudian pola pertumbuhan ini kan sebenarnya sifatnya internal semua ya, internal di perusahaan. Nah, artinya yang disegmentasi juga sesuatu yang bersifat internal. Nah, kalau yang sifatnya internal di sini yang mana? Seperti ini ya, pasar bisnis. Jadi pasar bisnis ini artinya nanti si perusahaannya bakal beroperasi di mana gitu. Kemudian dia bakal mengambil segmen apa. Karena dia mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time, have a nice day. Bye-bye.